وشيخنا عبد الحميد ملاذنا وهو ابن عبد الله زيد جماله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati bersama Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab. Semua yang hadir saya hormati. Karena kalau mau nyebut sudah disebut Pak Rektor. Sebagai bentuk penghormatan bahwa ingatannya jenengan itu bagus, pokoknya kayak yang disebut Pak Rektor. Kedua, saya alhamdulillah ini rektornya tawaduk sekali, tahu diri, jadi alhamdulillah bagus. Singkat cerita, beliau pernah ke rumah saya sama Pak Lutfi sama Pak Arsoyo. Minta saya ikut jadi pembina di Badan Wakaf. Ya karena diteror, didatangi orang-orang sepuh, saya bilang iya gitu. Kalau adat Jawa itu kalau didatangi itu kan kayak diteror. Yes. Padahal saya di sini tuh lama sekali. Derekno Profesor ini ikut bantu. Karena latar belakang beliau itu sastra adab. Dulu di Al-Azhar sama dengan Profesor Quraish, seniornya Pak Quraish. Saya mulai kecil nekuni fikih, terutama fikih. Tapi karena bapak saya itu hafal Quran, keluarga saya itu banyak yang hafal Quran. Hafal beneran, maksudnya itu hafal betul itu. Nah, sehingga terus saya juga ikut hafal. Nah, kenapa judulnya seperti ini? Ini makalah nanti di taskhih istilahnya pondok bareng-bareng Pak Quraish. Jadi Indonesia yang damai ini nggak lepas dari peran kitab-kitab yang datang ke kita, datang ke Indonesia. Misalnya arti kemenangan. Arti kemenangan itu tafsir yang datang ke kita. Ini yang paling terkenal kan tafsir Munir, karangannya Syekh Nawawi Al-Jawi. Itu beliau menyebut kemenangan umat Islam itu kemenangan logika. Logika bahwa alam raya ini dimulai dari satu Tuhan yang berstatus wajibil wujud. Tentu lebih masuk akal ketimbang logika yang lain. Misalnya logika nihilisme, bahwa alam ini dimulai dari ketiadaan. Karena itu melahirkan satu teori ketiadaan menciptakan yang ada. Jadi nanti membingungkan. Ada teori al-adamu yakhluqu maujudan. Sesuatu yang enggak ada itu menciptakan yang maujud. Itu tentu enggak ketemu nalar. Ini saya baca ya, nanti di tasih Pak Quraish. Awal makalah, saya baca Arabnya. Jadi yang pernah kuliah di Fakultas Syariah ini dosennya banyak yang santri saya ini, tapi nggak berani baca depan saya. Nanti kalau salah langsung dipecat sama Pak Rektor. Saya di sini itu mulai tahun 2000 sama Profesor ini. Dulu belum Rektor itu Pak Fathul Wahid. Tahu-tahu jadi atasan saya ini. Nggak bener, tapi nanti di akhirat atasannya saya lagi nanti kalau. Karena yang bisa nyafaati itu orang hafal Quran itu. Jadi harus saya baca ya. Kata Syekh Nawawi, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Siapa yang mempertuhankan Allah, mengikuti semua aturannya Allah, seterusnya terus pasukan Allah itu pasti menang. Ini ikut Al-Maidah 56. Wa may yattakhidhum awliya fin nusrah fa innahum junduwa wa junduwa humul ghalibun ala a'daihim bil hujjah. Fa innaha mustamirratun abadan amma bisaulah wa daulah faqat yuhlabun. Jadi kemenangan umat Islam yang permanen itu kemenangan logika. Kalau kemenangan perang, kemenangan bernegara, kemenangan sosial, orang Islam ya pernah kalah. Zaman Nabi Sugeng saja pernah mengalami kalah periode Mekah. Ketika periode Madinah juga pernah mengalami kalah di peristiwa perang Uhud. Tapi kalah-kalah sosial ini tidak ada pengaruhnya dengan kalah secara logika.
logika bahwa alam ini dimulai dari satu Tuhan wajibil wujud tentu lebih mudah dicerna. Makanya beliau ngendikan menang itu ala a'daihim bil hujjah fa innaha mustamirratun abadan, karena logika itu yang abadi. Artinya gini, ketika kita secara sosial ekonomi kalah, mungkin secara apa kalah, meskipun kita tidak ingin kalah, tapi jangan pakai ukuran itu. Nanti jangan-jangan ketika kita kalah kaya sama nyuwun sewu non muslim, atau kalah kaya sama yang sholat, buruhnya orang tidak sholat, yang sujud buruhnya orang yang tidak sujud, Anda tidak perlu merasa kalah. Ketika Anda kerja dan tolabul halal, itu yang merintahkan Allah. Jadi Anda tidak pernah buruh di mata Allah, distatuskan tolabul halal, orang yang mencari apa? Halal, dan itu ibadah. Karena Islam hanya mengakui hukumnya Allah. Dulu Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah ajjaro nafsahu li Yahudiyan, juga pernah kerja di orang Yahudi. Tapi nggak merasa hina karena tolabul halal itu perintah Allah. Dulu Nabi pernah nggak punya uang, alhamdulillah ditiru banyak umatnya, kalau nggak punya uang itu banyak alhamdulillah itu. Semoga jangan karena ingin punya uang ingin jadi dosen, berarti nyari jadi guru karena ingin punya uang. Semoga enggak jadi guru karena ingin ngajar. Nggih, monggo niki tobat nih gitu. Jadi walhasil terus akhirnya Nabi itu mau beli gandum lah atau makanan. Cara Indonesia mungkin beras. Cara Jawa itu ngutang. Terus kata orang Yahudi, jaminannya apa Muhammad? Nabi sempat bilang, ngendikan, saya ini dipercaya langit, masa kamu tidak percaya saya? Kata orang Yahudi itu menurut orang Islam, saya ini Yahudi. Walhasil Nabi terus rohanahu dir'an. Nabi menggadekan rompi perang sebagai jaminan kalau kapan-kapan tidak kuat bayar. Ya muamalah sama orang Yahudi. Jadi intinya tafsir yang datang ke kita itu banyak cerita. Bahkan cerita fitnah min adzabil qabri itu ceritanya Sayyidah Aisyah itu didatangi dua perempuan Yahudi. Sayyidah Aisyah itu dermawan sekali. Ya memang orang-orang soleh itu jubila auliya wala sakha, orang soleh itu pasti dermawan. Karena sering dikasih, terus si orang Yahudi, perempuan Yahudi ini mendoakan semoga kamu diselamatkan dari siksa kubur. Sama sih ingat redaksi di kitab Bukhari itu. Walam an'am an usaddiqahuma, kata Sayyidah Aisyah, saya tidak nyaman membenarkan dia karena dua orang ini orang Yahudi. Setelah Nabi datang terus diceritani sama Sayyidah Aisyah, itu benar bahwa nanti memang ada adzabil qabri. Semenjak itu ada isti'adzah min adzabil qabri. Allahumma inni a'udzubika, seterusnya sampai min adzabil qabri wa min fitnatil mahya. Dan masih banyak lagi cerita-cerita sosial Nabi yang Nabi tertawa-tawa ketika orang Yahudi bilang nanti pas kiamat itu kan hancur semua Muhammad. Lalu orang-orang sudah mati diletakkan di mana? Pokoknya terus orang Yahudi cerita-cerita, terus Nabi tertawa-tawa, fadhahika hatta badat nawajiduhu tasdiqan lima qalahul habru. Nabi tertawa-tawa, oh iya benar. Semenjak itu ada ilmu bersama bahwa kalau orang Yahudi, orang Nasrani cerita ilmiah itu la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu jangan ngambil sikap membenarkan, juga jangan sampai ngambil sikap mendustakan. Kamu benarkan jangan-jangan pas yang muharraf, yang tipuan. Kamu dustakan jangan-jangan yang masih orisinil. Makanya secara ilmiah Nabi ngendikan la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Intinya tidak ngambil sikap ekstremis itu juga ajaran tafsir yang sampai ke kita. Karena kita ini butuhnya menang fil hujjah. Dan Allah sering ngendikan di beberapa ayat, diantaranya tentu qul falillahil hujjatul baligh. Makanya di sini saya itu profesor sering ngaji di sini Pak Kures, tapi entah lupa apa tidak, saya tuh sering ngaji direktorat sama Pak Fathul Wahid. Harusnya sudah jadi kiai gitu, karena sering ngaji sama saya. Tapi kalau jadi kiai kan, kata Profesor Zaini itu pernah cerita, kalau jadi kiai itu rezekinya agak jelas, nggak per bulan dapat apa? Gaji. Makanya Pak Zaini pas ketua ini, sayang Bu Ova nggak hadir karena beliau di Jakarta. Putri Pak Zaini sekarang yang jadi rektor di UGM. Itu ada ustadz latihan kiai itu jatuh di Indramayu. Pas itu beliau ketua wilayah itu Kemenak di Indramayu. Itu jatuh. Santrinya tuh susahnya bukan main. Tapi kata kiainya nggak apa-apa, masih. Kan. Ternyata yang dipegang itu salam tempel itu. Jadi badannya nggak dipikir tapi masih. Karena dulu jadi kiai itu susahnya minta ampun. Makanya profesi ini sudah jarang yang mau. Kalau jadi kiai artis banyak yang mau, karena makanya saya jadi kiai di UI itu sering istighfar. Jangan-jangan ini kategori elit sehingga hisabnya besar. Makanya saya ini termasuk kiai orisinil. Jadi saya dipaksa jadi kiai di sini, tapi sering nggak mau karena saya ini kiai betul. Jadi kalau fasilitas banyak takut hisab.
Kalau kiai nggak betulan fasilitas banyak tambah seneng. Nah ini bukan nyindir siapa-siapa, ini memang aturan ikhlas begitu, mukhlisina lahuddin, enggak nyindir siapa-siapa, mengaturannya begitu. Saya cerita di keluarga saya yang masih megangi itu. Di pondok itu ajaran pertama itu tauhid, dan itu mesti diajari sifat pertama Allah itu wajibul wujud, wujud kita bakok mukhalafatul hawadis. Dan mereka sering beri contoh. Kenapa tafsir Munir Bismillahirrahmanirrahim? Pertama yang diterangkan oleh tafsir Munir, Senawi Al-Jawi. Kenapa Al-Quran dimulai dari ba? Dan ba dimulai ada titiknya satu. Itu Allah seakan-akan mau maklumatkan bahwa awalu hadil mawujudat adalah nuqtah wahidah. Pertama wujud, kamu gambar apa saja, saya sering cerita ini tak ulang-ulang. Kamu gambar apa saja, entah gambar jelek, entah bagus, tetap dimulai dari satu titik. Angka 1 juta sampai 1 miliar, 1 triliun tetap dimulai dari angka 1. Sebab itu bak di situ kata Syekh Nawawi adalah bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Dengan saya kata Allah yang ada menjadi ada, yang mau ada saya yang mengadakan. Unsur utamanya saya kata Allah. Nuqtatil wujud. Artinya gini, andaikan kita neladani tafsir-tafsir yang ada di Indonesia, kita ini pasti menguatkan akidah. Bukan menang kalah urusan sosial, urusan itu kedua ketiga lah, syukur-syukur menang. Tapi kalau kita paksakan itu yang nomor satu, pasti kita sering kecewa. Itu rektor UI itu mesti miskin tuh dibanding pengusaha-pengusaha Jakarta itu. Itu kalau nggak terima, saya ini rektor Universitas Islam, masa kalah kaya, kan repot nanti jadi. Tapi barokahnya qanaah, alhamdulillah gak apa-apa. Ya jadi jelas ya di sini beliau ngendikan yang menang hujah itu fa innaha mustamirratun abadan. Logika itu mustamirratun abadan. Dalam kitab Fathul Bari sarahnya Shahihul Bukhari dijelaskan kemenangan umat Islam itu iltidza dan aklian. Kita punya akidah yang secara akal tuh nyaman. Coba Anda misalnya jadi muslim, Anda mungkin profesor, kayak alim, kayak top, terus ditawari satu teori begini, hadil maujudat khalaqahal adamu misalnya, ini yang alam nyata ini penciptanya adalah ketiadaan, kamu pusing 7 keliling, ini gimana sesuatu yang ada kok penyebabnya ketiadaan. Sebab itu dulu ada sahabat namanya Jubair bin Mut'im. Itu tokoh besar di kafir Quraisy. Saking tokohnya dia yang jadi utusan untuk membebaskan Asra Badrin, tawanan Badar. Pas dia nginep di masjid nunggu ketemu Nabi, Nabi pas sholat maghrib baca wattur wa kitabi mastur fi raqqim mansur. Didengerin sama dia sampai pada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Masa alam raya yang seluas ini kemudian diciptakan tanpa sebab yang ada? Atau kamu-kamu yang enggak mengakui Tuhan itu kamu pencipta langit dan bumi? Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Nangis dia. Nangis terus sungkem masuk Islam. Sampai ngendikan fakaan nama sudi aqalbi. Sebagian riwayat kada qalbi ayatir. Dengan logika yang dibangun Quran itu hampir habis, saya habis. Karena Quran sangat demokratis. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni ma khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Kalau Anda merasa jadi Tuhan enggak apa-apa. Tapi tunjukkan reputasi Anda. Apa Anda menciptakan langit bumi? Apa ketika saya bikin langit kata Allah kamu ikut urun? Saya sering cerita apa kamu ikut nyumbang semen pas saya bikin langit? Enggak kan? Malah sebagian ayat Allah ngendikan ma asyadtuhum khalqas samawati wal ard. Mereka-mereka yang kamu tuhankan ketika aku bikin langit bumi, mereka di mana? Membantu saya apa kata Allah? Kok enak tahu-tahu jadi Tuhannya bumi, nggak ikut bikin, ikut jadi Tuhan gitu. Itu habis Jubair bin Mut'im. Akhirnya masuk Islam. Artinya gini, ketika Islam belum kuat, masih banyak ashabi sufa yang miskin, mondok saja numpang Nabi. Itu hujahnya sudah menang. Makanya kata Syekh Nawawi, yang mesti menang itu hujah fa innaha mustamirratun abadan. Ya dicicil aja satu aja ya, nanti kapan-kapan ketemu lagi. Terus ini yang agak rileks, ini yang spesial, saya itu jarang pergi sama istri saya gara-gara memang adatnya gitu. Tapi karena soal Pak Kores tadi istri saya ikut, karena Pak Kores juga bawa istri. Ini spesial betul. Biasanya saya agak pernah karena adat keluarga saya itu ya begitulah. Ya jadi saya mohon semohon-mohonnya nanti Pak Kores bisa nerangkan panjang lebar. Jadi terus yang kedua, ya dua aja lah dua. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Di sini dijelaskan ala masyaqqatil istidlal fi ma'rifati tauhid wan nubuwah wal ma'ad.
Wa ala masyaqqati istinbatil jawab an syubuhati nahwil falasifah. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu. Di sini artinya sabar itu apa? Membuat logika yang mudah difahami banyak orang, kemudian orang itu mencintai Allah dan Rasul. Dulu itu ada orang Bedui. Ketika Imam Asy'ari berpendapat, iman yang diterima itu imanul mufakkir, bukan imanul muqallid. Enggak boleh taklid buta dalam iman. Terus ditentang banyak orang. Dulu zaman Nabi banyak orang Bedui imannya diterima. Terus kata Imam Asy'ari, coba kamu jalan-jalan di kampung. Ternyata orang kampung ketika ditanya, bima arafta rabbak, kamu selalu ngurusi ternak, ngurusi sapi, unta, lalu kamu tahu Tuhan kamu dari mana? Jawabnya orang Arabi ini, al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu alal masir. Ada kotoran ya ada sapinya. Kalau ada bekas orang lewat ya pasti ada yang lewat. Artinya kalau ada makhluk itu pasti ada atharun min athari qudratillahi ta'ala. Pasti ada bukti yang menciptakan. Itu ulama terus bikin logika. Lah yang saya sering cerita paling populer di kitab saya punya kitab namanya Nailul Ma'mul, karangannya Syekh Mahfud At-Turmusi, itu orang Indonesia juga. Beliau nukil dari cerita Imam Amudi. Saya cerita di mana-mana. Imam Amudi itu gurunya Syekh Izzuddin bin Abdussalam, Sultanul Ulama, itu punya guru namanya Imam Amudi. Itu senangannya ngajar matematika, bukan ngajar tafsir, ngajar matematika. Terus ketika beliau meninggal, muridnya tanya. Tadi Profesor Quraisy juga cerita mimpi. Ini saya cerita mimpinya Imam Amudi. Ma fa'ala bika rabbuk, yang diperlakukan Tuhan kamu itu apa? Anda hanya pengajar matematika. Terus kata Imam Amudi, ternyata ketika Allah ketemu saya mengumpulkan banyak malaikat, disuruh ngajar saya. Saya masih hafal teksnya. Istadilla ala wahdaniyati bi hadrati malaikati. Coba kamu terangkan cara menemukan saya bahwa saya ini satu di depan para malaikat. Kalau malaikat kan sudah tahu karena bawa aras, bawa surga neraka. Terus kata Imam Amudi, beliau ngendikan semuanya adalah, beliau ngendikan angka itu 2, 3 sampai 1 triliun sampai berapapun, nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Angka itu entah 2, entah 4, entah 1 miliar, 1 triliun dibandingkan angka 1 tetap namanya nisbatul far'i ilal asli. Tetap semuanya itu tabang dari angka 1. Fasabatal wahid jalla jalaluh, maka yang mesti abadi, yang mesti ada al-wahid jalla jalaluh. Allah senangnya bukan main. Loh ini lo pinter, nggak jadi malaikat sudah ngerti kalau saya ini satu. Nah, itu ya pinternya ulama. Isbiru ala masyaqqatil istidlal fi ma'rifatit tauhid. Nggih, clear ngoten mawon. Monggo niki kula saya bulbet karena saya niki anak buah Pak Wahid niku gawe. Monggo jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Rektor, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia saya dapat bertemu, dapat berbincang, dapat belajar dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Saya tidak ingin mulai sebelum berkomentar tentang ayat yang dipilih tadi. Tadi dibacakan wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadhurrullaha syai'a. Ayat ini pelajaran buat kita. Ayat ini turun setelah perang Uhud. Sebahagian sahabat Nabi meninggalkan medan perang. Bahkan diduga ada yang goncang imannya sehingga meninggalkan Islam. Turun ayat ini. Ada satu penafsiran yang saya anggap baik sekali dari seorang pemikir Aljazair, Malik bin Nabi. Beliau berkata, ayat ini pelajaran buat kita semua bahwa jangan menilai
baik buruknya sesuatu dengan mengaitkannya pada sosok yang mengucapkannya. Sahabat-sahabat yang meninggalkan medan perang dan yang boleh jadi meninggalkan Islam itu karena mereka terkagum-kagum pada Nabi pada saat hidupnya, dan begitu tersebar bahwa beliau wafat, beliau meninggalkan. Ini karena mereka mengaitkan kebenaran dengan sosok manusia. Jangan pernah menilai baik buruknya sesuatu karena ada materi. Jangan pernah mengaitkan baik buruknya sesuatu karena ini diucapkan oleh profesor ini, itu, dan sebagainya. Nilailah baik buruknya sesuatu itu dari idenya, bukan dari orangnya. Walaupun itu diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, selama ucapan itu bersumber dari pribadi beliau, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sebagian sahabat Nabi, kalau Nabi berucap, itu bertanya, ahada ra'yun am huwa wahyun. Apa ini pendapat pribadimu atau ini wahyu? Kalau wahyu sami'na wa ata'na. Tapi kalau pribadi Nabi, boleh jadi beliau keliru. Nah, ini saya kira pilihan yang baik untuk mengingatkan kita. Dan untuk menjadikan kita ketika menilai atau membaca tafsir-tafsir dari siapapun, termasuk orang-orang yang kita kagumi, jadikanlah kebenaran baik atau buruknya sesuatu itu berdasarkan ide yang disampaikan. Itu yang pertama. Nah, tafsir karya ulama Indonesia cukup banyak, tetapi tidak banyak yang komplit 30 juz. Itu satu. Dan tidak banyak juga yang dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Turjumanul Mustafid karya Abdul Rauf Singkel, Allah yarhamu, itu dinilai sebagai kitab tafsir berbahasa Melayu pertama yang komplit. Walaupun perbedaan pendapat ada. Itu dinilai, ada yang menilainya terjemahan dari tafsir Al-Baydawi. Snokor-Holonyo berpendapat begitu. Tetapi tafsir Al-Baydawi panjang ini tidak pendek, sehingga ada yang menilai bahwa itu adalah terjemahan dari tafsir Al-Jalalain. Betapapun saya tidak ingin masuk kepada ini terjemahan atau bukan, tetapi yang jelas bahwa beliau perintis penafsiran Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Kita ingin ini kembali. Rintisan ini perlu sekarang. Kalau kita mau cari, siapa yang bisa merintis, menulis tafsir Al-Quran dalam bahasa Inggris? Yang pertama lakukan itu Muhammad Asad, orang Austria yang asalnya Yahudi. Tetapi itu Yahudi yang baik, bukan Zionis. Saya bermimpi ketika kita mengenang Syekh Abdul Rauf Singkel yang tafsirnya itu berpengaruh selama 3 abad. Beliau wafat tahun 1690-an. Saya bermimpi ada tafsir yang bisa memperkenalkan Indonesia bahwa ini
dalam bahasa Inggris. Itu kita, walaupun isinya boleh jadi sebagian kita tidak setuju. Apalagi kalau kita bicara tafsir Al-Baydawi. Ada di tafsir Al-Baydawi. Nah, ini di pesantren-pesantren pasti masih dibaca sekarang ya. Ada di tafsir Al-Baydawi dikutip hadis la tatara'a narahuma, tidak boleh saling terlihat api yang digunakan memasak antara apinya orang Muslim dan apinya orang Yahudi. Terus dia berkata, itu firman Allah, wala tattakhidul yahuda wan nasara auliya, adalah larangan mempekerjakan orang Yahudi. Ini nggak bisa. Itu dibantah sudah oleh ulama-ulama yang lain. Tapi kita berkata itu pada masanya. Pada masa kita situasi telah berbeda. Jadi walaupun kita membaca, kita kritis. Betapapun Syekh Abdul Rauf Singkel adalah perintis yang harus kita hormati dan kita ikuti jejak beliau dalam hal yang benar. Saya pindah. Syekh Nawawi Banten, Allah yarham. Ini orang sangat istimewa. Jangan pernah menduga bahwa yang superior itu dalam bidang agama orang Arab. Tidak. Beliau gurunya orang Arab. Sampai dikenal sebagai apa? Sayyidu Ulama'il Hijaz. Beliau diminta mengajar di Al-Azhar. Orang dari mana? Dari Serang. Ini pewarisnya. Terus sebabnya saya selalu bilang, ini perlu didorong ini. Kenapa Syekh Nawawi mendapat tempat yang begitu besar? Kalau kita baca tafsirnya, saya itu terkagum-kagum baca nama tafsirnya dan mukaddimahnya. Rahasianya ada di sana. Nama tafsirnya Marah lagi. Marah itu atau marah itu tempat istirahat. Labid itu orang yang menetap. Dia merasa beristirahat ketika membaca Al-Quran. Dia menetap di sana, tapi dia bersahabat dengan Al-Quran. Anda mau bersahabat dengan Al-Quran, dia beritahu Anda rahasia-rahasianya. Saya baru tadi cerita soal Al-Ibriz, almarhum ayah sahabat karib saya, Gusmus. Itu pernah, menurut ulil albab, pernah ada satu orang memimpikan beliau. Itu saya ada tulis di tafsir saya, ada kesalahan, perbaiki. Melalui alam gaib dia kirim kemari pesan. Dan ternyata diperiksa. Itu kenapa? Karena bersahabat dengan Al-Quran. Nah, kita kembali kepada Syekh Nawawi Banten. Di mukaddimahnya beliau berkata, Amarani ba'dul a'izzah an aktubah fi tafsiril Qur'anil Majid. Saya diperintah, bukan diminta. Lihat tawadhu'nya, rendah hatinya. Saya diperintah oleh orang-orang mulia untuk menulis tafsir Al-Quran. Fataraddatu zamanan tawilan.
Saya ragu. Kenapa ragu, wahai imam? Jangan sampai saya termasuk kelompok orang yang dinyatakan Nabi man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maqam. Ini orang takut. Tidak gampang-gampang tafsir. Ini sudah alim besar ini masih takut dia menafsirkan. Memang itu. Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan taqsya'irru minhu juludul ladzina amanu. Baru setelah itu wa tatma'innu qulubuhum. Ya kan? Setelah merasa takut zamanan, waktu yang panjang, saya nggak bisa, takut saya salah. Terus beliau menulis apa? Maka saya menulis iqtidaan bis salafis salih, mengikuti orang-orang alim sebelum saya. Baru ada hal yang menarik lagi dari mukaddimahnya. Li'anna di kulli zamanin tajdida. Allahu Akbar. Ini tahun berapa itu? Tahun 1890-an barangkali ya. Dia sudah bicara tentang tajdid. Setiap zaman, kenapa dia mau tulis? Saya tulis sekarang. Karena setiap zaman memerlukan tajdid. Itu di mukadimahnya. Tajdid itu bukan berarti memberikan sesuatu yang baru, tidak harus baru. Sesuatu yang lama tapi sudah terlupakan itu tajdid. Kan? Sesuatu yang lama yang perlu tambahan argumentasi walaupun barangnya sama, itu tajdid. Tidak harus selalu yang baru. Sekian banyak pendapat-pendapat ulama lama yang sampai sekarang itu bagus sekali. Apalagi sebagian ulama kita itu punya istilah apa? Al-fiqhul iftiradi. Bagaimana kalau begini? Itu bahasanya belum terjadi, mereka sudah bayangkan. Itu berguna buat kita. Nah, ini yang dilakukan oleh Syekh Nawawi. Sekali lagi, beliau sangat takut salah, tetapi ingin untuk menjelaskan, mengikuti as-salafus salih. Dari sini lahir apa yang dinamakan syarat-syarat seorang penafsir, supaya tidak keliru. Memang saya pernah waktu mengajar masih di Makassar, baca itu syarat-syaratnya Imam Suyuti, itu banyak sekali syarat-syaratnya. Ini Pak, tidak bisa Pak, kita ini syarat ini harus ngerti bahasa Arab dengan segala ininya, usul fikih ini. Saya jawab mereka, itu buat yang mau menafsirkan seluruh Al-Quran. Tapi kalau mau menafsirkan 1-2 ayat, tidak harus semuanya itu, ya kan? Dan itu untuk yang mau menafsirkan, bukan untuk yang mau menyampaikan tafsir. Beda itu, ya kan? Walaupun demikian, karena ini mahasiswa yang saya harap ini Pak, tidak bisa Pak kita ini. Saya bilang begini deh. Kita mari lihat syarat-syarat itu. Imam Suyuti berkata, syarat pertama sahhatul aqidah. Akidahnya harus lurus. Saya bilang, kita ganti aja ini. Bagaimana? Objektivitas. Asal objektif. Tidak harus. Anda boleh mengambil pendapat orientalis, asal dia objektif. Tidak harus sahhatul aqidah. Akidahnya salah. Tapi kalau benar, al-hikmatu dhalatul mu'min. Terus bagaimana ini? Saya bilang tidak usah perhatikan itu. Syarat, hindari saja sebab-sebab kekeliruan.
Sebab kekeliruan itu salah satu diantaranya tidak ngerti bahasa Arab. Atau menerjemahkan kata dalam bahasa Arab dari kamus-kamus modern. Itu bisa salah. Pernah tersebar itu Nabi Muhammad sebelum jadi nabi sesat dia itu. Kenapa? Itu kan di Quran, wa wajadaka dhallan fahada. Dhal itu bukan berarti sesat. Tidak menemukan kebenaran itu juga dhal namanya. Antadilla ihdahuma. Kalau ada dua perempuan, itu juga itu saya sudah beri saran. Itu saya tidak tahu apa sudah diperbaiki atau tidak. Itu ayat yang menyatakan fa illam yakuna rajulaini farajulun wa mar'atan antadilla. Diterjemahkan begini, kalau tidak ada dua orang lelaki, tidak ada seorang lelaki, maka dua orang perempuan. Masa tidak ada dua orang? Kalau bukan, beda enggak? Kalau bukan seorang lelaki, maka dua orang perempuan. Takut jangan sampai salah satu dari perempuan itu lupa, tadillah. Ya kan beda sudah ini. Tidak ngerti bahasa Arab. Ini bagus nih. Terjemahan artinya. Karena tidak mungkin Al-Quran itu dialih bahasakan. Mengalih bahasakan bahasa Jawa ke bahasa Indonesia aja tidak mungkin. Terlalu kaya bahasa Jawa. Ya. Apalagi Al-Quran. Kita terjemahkan maknanya. Tapi jangan keliru. Di sini Al-Baqarah diartikan apa? Sapi betina. Kenapa betina? Karena ada tak marbuta. Itu bukan tak marbuta yang menunjukkan perempuan atau jenisnya. Itu jenis sapi. Ada yang liar, ada yang ini jantan atau tidak. Itu Baqarah, kawan. Tapi kekeliruan kita itu. Jadi sebentar kita akan bicara lebih banyak tentang itu. Yang penting jangan pernah menduga sekali lagi bahwa kita bangsa Indonesia tidak mampu melebihi bangsa-bangsa lain walaupun yang bahasa ibunya bahasa Al-Quran. Sekali lagi buktinya kita mampu asal kita mau belajar. Kita bisa. Bahkan sampai sekarang saya anggota Majlis Hukama Al-Muslimin, pimpinan Syekh Al-Azhar. Itu majlis ini meminta agar mereka yang ditugaskan dari Al-Azhar, dari Abu Dhabi, itu ke Indonesia mempelajari apa? Bagaimana toleransi di Indonesia. Orang belajar sama kita toleransi. Kita mampu. Mudah-mudahan pemilu ini tidak membuktikan kita tidak mampu bertoleransi, ya kan? Tapi kita mampu. Orang mempelajari Pancasila. Itu terkagum-kagum. Bagaimana bisa bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Itu ulama-ulama kita tuh yang. Jadi kita mampu. Yang penting kita mau untuk itu. Itu kalau kita bicara Syekh Nawawi panjang kalau kita mau bicara tentang beliau. Tapi saya kira yang saya ingin garis bawahi bagaimana tawadhu beliau, bagaimana rasa takut beliau, bagaimana kesungguhan beliau di dalam menafsirkan Al-Quran sehingga mampu memberi bekas yang sangat besar dalam pemikiran umat Islam khususnya pada masa lalu.
Mari kita lihat lagi yang lain. Tafsir itu adalah penjelasan tentang maksud firman-firman Allah sesuai kemampuan manusia. Kemampuan manusia bertingkat-tingkat. Kecenderungan manusia bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Sehingga corak tafsir itu berbeda-beda, bahkan bisa jadi ada penafsiran antara satu dengan yang lain itu sedemikian berbeda sehingga bisa dinilai bertolak belakang. Jangan cepat-cepat mempersalahkan. Saya beri contoh. Apa artinya nikah? Itu kita baca itu ayat. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa. Nikah itu akad atau hubungan seks. Kalau saya berkata nikah itu akad, maka seorang ayah yang berhubungan seks dengan seorang wanita, lalu wanita itu hendak dikawini oleh anaknya, boleh atau tidak? Boleh, karena dia tidak menikah. Tapi kalau kita berkata bahwa nikah itu adalah hubungan seks, berlawanan kalau nikah. Kalau dia sudah menikah walaupun belum berhubungan seks, sudah tidak boleh. Jadi kita harus mentoleransi ini, silahkan. Banyak sekali hal-hal semacam itu. Tapi ada hal yang menarik. Dari tafsir-tafsir berbahasa Indonesia ini, ada yang jelas sekali nuansa Indonesianya. Tafsir Buya Hamka itu jelas sekali nuansa Indonesianya. Sajak-sajak dalam bahasa Indonesia, ya toh. Bahasa Indonesianya indah. Contoh-contohnya itu yang kita kenal di Indonesia. Saya di tafsir Al-Misbah, belum habis waktu saya. Saya di tafsir Al-Misbah ada menulis tentang mathalu kalimatin thayyibah kasyajaratin thayyibah. Perumpamaan kalimat thayyibah la ilaha illallah itu adalah seperti pohon yang baik. Asluha sabit wa far'uha fis sama. Akarnya menghunjam ke dalam, kokoh. Cabangnya naik, menjulang ke atas dan menghasilkan buah yang banyak. Banyak ulama, termasuk saya yang mengutip ini, mengatakan itu pohon korma. Tapi pernah lihat pohon korma? Tidak semua kita pernah lihat pohon korma. Bagaimana kalau kita tafsirkan, terjemahkan itu dengan pohon kelapa? Bisa saja. Itu sangat Indonesiawi itu. Ya kan? Itu corak tafsir. Kita ingin problema-problema kita carikan solusinya di dalam Al-Quran. Salah satu kritik terhadap kitab-kitab tafsir yang lama adalah memberikan solusi terhadap problema mereka, bukan problema kita. Di sini perlunya tajdid. Kita punya problem. Al-Quran turun untuk itu. Apa itu? Kana nasu ummatan wahidah. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitab liyahkuma bainan nasi fi maktalaf. Alkitab itu turun untuk memberi putusan tentang perselisihan manusia. Ulama itu bertugas menyelesaikan problem, bukan menjadi problem. Ya. Itu tugas kita.
Ini yang kembali lagi saya kepada Imam An-Nawawi tadi. Ini tajdid. Tajdid sudah didengungkan jauh sebelum Kiai Ahmad Dahlan. Sudah dicetuskan ulama, itu lanjutan dari ini, kita tajdid ini. Tapi dasar ulama-ulama yang begitu tekun menulis tafsir tahunan. Itu tafsir Al-Furqan 30 tahun. Itu pertanyaan yang datang, ditulis setelah 30 tahun baru jadi. Itu pun ada kritik. Terlalu ahli bahasa. Padahal tidak semua bisa diartikan, punya arti dalam bahasa Indonesia. Banyak sekali. Satu contoh, umum. Aqimus shalah apa artinya? Memang dirikan salat. Apa itu yang dimaksud? Qama itu, satu dulu hal. Qama itu berarti berdiri, itu sikap sempurna. Anda mau hormat orang sambil baring nggak sempurna, sambil duduk nggak sempurna. Qama. Sehingga qama itu berarti ketika berkata aqimus shalah, sempurnakan pelaksanaan salat. Khusyuknya, sebelum khusyuknya, sunnahnya, wajib, itu aqimus shalah. Mau diterjemahkan apa nih sekarang? Ya terjemahan artinya. Kalau kita hanya terjemahan begitu, seperti yang seringkali kita temukan di Al-Furqan, itu bisa atuz zakah. Apa artinya atuz zakah? Tunaikan. Atu itu bisa berarti sempurna. Atu itu bisa berarti antar. Atu itu bisa berarti sesuatu objeknya yang baik. Tuh. Jadi jangan jadikan di bulan Ramadan masa pameran kemiskinan. Tidak, atuz zakat. Ulama-ulama saya teringat itu Syekh Muhammad Rashid Ridha di dalam tafsir Al-Manar. Dia itu menulis tafsirnya untuk majalah Al-Manar. Seringkali dia tidak sempat merujuk ketika menulis. Maka ketika dia tulis tentang atu, dia katakan sepanjang ingatan saya itu dia yatina, bukan subhanallah, walat yatina al-fahishata min nisaikum, yatina ya. Ini orang alim besar nih tapi sembunyi diri nih. Saya tidak pernah setuju sama dia. Dia katakan atu itu untuk sesuatu yang buruk. Yatina sesuatu yang buruk. Yatina al-fahisha. Rashid Ridha kita hormat. Tapi karena tidak hati-hati, dia salah. Apa buktinya salah? Kenapa ada yatina min kulli fajjin amik? Haji, baik. Syekh Sya'rawi, ini ulama besar Mesir, Allah yarham. Anda tahu, dalam usia 82 tahun baru dia tahu persis apa arti atiyah. Ini qad balagtu minal umri atiyah. Saya tidak tahu persis apa artinya kecuali setelah saya ke London. Saya berobat. Waktu saya berobat, dokter bilang ini tidak ada obatnya lagi. Vitamin tidak berguna, operasi tidak berguna. Anda telah mencapai usia yang penyakit Anda ini sudah sedemikian besar karena usia sehingga tidak diobati. Terus dia berkata, oh inilah yang dimaksud qad balagtu minal umri itiyah. Itu baru tahu tuh. Jangan malu berkata saya tidak tahu.
Ya kan? Nah ini, itu kalau kita bicara tentang kosakata banyak sekali itu. Seringkali orang keliru, tidak memperhatikan hubungan antar ayat. Ini ada hubungannya dengan itu. Seringkali orang tidak memperhatikan itu. Syekh Rashid Ridha, kita bicara Rashid Ridha, itu indah sekali. Dia itu paling suka kritik ulama. Itu Syekh Imam Suyuti dinamainya Hatibul Lail. Hatibul Lail itu artinya orang yang kumpul kayu bakar di malam hari, dia tidak bisa bedakan ini kayu atau bukan. Dia himpun aja. Ya. Semuanya dia kritik. Tapi ketika sampai pada gurunya, dia beda pendapat, tetapi sangat halus. Dia carikan pembenaran. Saya ingin jadikan ini sebagai contoh bagaimana orang harus menghormati guru. Ya, kita ambil sisi positifnya. Nah, saya beri contoh Anda. Quran itu singkat padat. Terkadang dia tidak sebut lagi satu kata karena sudah ada isyarat pada kata yang lain. Saya beri contoh. Ja'alakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Allah menciptakan buat kamu malam supaya kamu dapat tenang, tidur tenang, dan menciptakan siang terang benderang. Ini ada kata yang tidak disebut. Allah menciptakan buat kamu gelap, malam itu gelap supaya kamu dapat tenang tidur. Kenapa dia tidak sebut gelap? Karena di sini sudah ada dia sebut mubsiran. Tapi dia tidak sebut untuk apa itu mubsiran, karena sudah ada di sana lawannya. Sama dengan zuyyina linnasi hubbus syahawati minal nisa'i. Diperindah bagi manusia kecintaan kepada perempuan. Memangnya perempuan tidak cinta laki-laki? Kenapa tidak disebut? Tidak disebutkan? Wal banina, dan anak laki-laki. Memangnya anak perempuan tidak disebut? Saya punya 4 anak perempuan, semua saya cintai. Ya kan? Kenapa begini? Singkat. Al-Quran ingin berkata, karena saya sudah sebut di sini An-Nisa, saya tidak perlu sebut Ar-Rijal karena di sana saya sebut itu. Itu di Quran banyak sekali. Hubungan antar ayat itu banyak sekali. Yang biasa karena tidak memperhatikan itu, kita masuk dalam kekeliruan pada penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Itu kita lihat. Dan ulama-ulama kita itu tidak segan-segan mengoreksi pendapatnya. Saya pernah ditanya, Pak Kuras, koreksi enggak? Ada enggak kesalahan di tafsir Al-Misbah yang banyak? Koreksi enggak? Saya bilang saya serahkan pada yang lain untuk mengoreksi karena saya sudah tua, saya sudah tidak bisa. Kalau Pak Hasbi As-Siddiqi itu dia koreksi. Itu ulama beneran. Itu ulama-ulama kita. Iya kan? Jadi sebenarnya sekali lagi saya ingin katakan, kita ini alhamdulillah punya potensi yang sangat besar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan mungkin yang diperlukan adalah tekad dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah kalau Anda bersahabat dengan Al-Quran, dia akan menyampaikan pada Anda rahasia-rahasianya. Baik melalui bacaan Anda maupun melalui ilham. Itu kan
baca itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Baru dia kata, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Yang kedua nih yang kita mau, 'allamal insan. Itu dapat ilham Anda. Tanyakanlah kepada mereka yang banyak menulis tentang itu. Anda dapat ilham. Al-Quran itu tidak habis-habis maknanya. Tidak ubahnya seperti alam raya ini. Bumi kita ini dari dulu seperti ini. Tapi setiap saat ada rahasia baru kalau kita pelajari. Kalau Anda belajar Al-Quran setiap saat Anda bisa mendapatkan rahasia baru. Yang disampaikan boleh jadi melalui penelitian Anda, atau boleh jadi melalui mimpi, melalui ilham dan sebagainya. Itu sebabnya dia katakan Iqra wa rabbukal akram. Dia bukan katakan wa rabbukal karim. Karim itu apa artinya? Dari segi bahasa kita biasa artikan mulia, ya. Bukan dong mulia. Salah satu yang dikembangkan oleh ulama-ulama dewasa ini adalah tidak memahami kosakata Al-Quran kecuali dengan merujuk pada Al-Quran. Al-Quran menggunakan kata karim, rizqun karim, rezeki yang karim, zaujun karim, pasangan yang karim, zillun karim. Banyak. Apa artinya karim ini? Kalau saya berkata mulia, apa sih mulia itu? Karim itu sesuatu yang terbaik menurut objeknya. Kalau saya berkata rizqun karim, kalau rezeki itu, rezekinya itu, rezeki lagi bisa macam-macam rezeki. Kita ambillah duit. Apa itu rezeki? Yang banyak tapi halal. Kalau banyak tidak halal bukan karim. Pasangan yang karim, yang sesuai. Itu zilun karim, naungan, semuanya itu karim. Karena itu sekali lagi kita tidak bisa terjemahkan mulia. Mulia itu apa? Mulia itu yang langka. Kalau tidak langka tidak mulia. Itu sebabnya permata yang hebat dinamai ahjar karimah, yang Anda butuhkan. Kalau Anda tidak butuhkan, tidak karim, walaupun langka. Apalagi yang sulit terjangkau. Itu makna-makna yang mesti bisa kita kembangkan dan menghasilkan makna-makna baru dalam konteks tafsir. Ini sudah dirintis oleh ulama-ulama kita. Kita perlu kembangkan. Kita perlu ini. Karena apa yang ditulis jangan jauh-jauh. Yang ditulis di Departemen Agama punya, yang disusun itu masih banyak kesalahan yang kita temukan. Boleh jadi kesalahannya karena belum ditemukan dari segi ilmiah. Boleh jadi juga kesalahannya karena kedangkalan pemahaman kita terhadap Al-Quran. Ada. Sekarang pun masih terus diupayakan untuk merevisi itu. Apa yang salah. Banyak. Jadi, ya saya bicara sudah terlalu panjang. Saya kira saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.